Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang ASN cuti sakit. Apakah wajib mengerjakan pengelolaan kinerja guru di PMM? Bapak Ibu, video ini kita buat untuk menanggapi pertanyaan di kolom komentar, yaitu jika ada ASN yang cuti sakit, apakah tetap mengisi pengelolaan kinerja? Terima kasih. Sama-sama kita akan bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, cuti artinya istirahat. Cuti diberikan dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti Bapak Ibu. Cuti adalah hak PNS. Jadi, cuti ini bertujuan secara umum demi kepentingan PNS yang bersangkutan. Tentu termasuk di sini ASN Bapak Ibu ya. Dasarnya kita bahas Bapak Ibu Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, untuk bisa menjawab apakah PNS yang cuti sakit itu wajib mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM atau tidak, maka kita harus memahami terlebih dahulu macam-macam kategori cuti sakit Bapak Ibu. Bapak Ibu, PNS yang sakit selama 1-2 hari itu berhak cuti sakit Bapak Ibu dengan ketentuan bahwa guru yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan memberitahukan kepada atasannya Bapak Ibu. Jadi cukup dengan pemberitahuan kepada atasannya bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Ini apabila sakit 1 atau 2 hari. Kemudian apabila PNS sakit lebih dari 2 hari Bapak Ibu, berarti 3 hari sampai dengan 14 hari Bapak Ibu, maka berhak cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis Bapak Ibu kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, untuk yang sakit 3-14 hari Bapak Ibu, ini pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti tahunan Bapak Ibu dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selanjutnya, untuk PNS yang sakit lebih dari 14 hari Bapak Ibu berhak cuti sakit dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, yaitu pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai cuti besar Bapak Ibu dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat keterangan dokter tersebut Bapak Ibu adalah menjelaskan, menyatakan perlunya kepada PNS yang bersangkutan diberikan cuti, kemudian berapa lama cuti yang diperlukan, dan keterangan lain yang memang dipandang perlu. Nah, untuk cuti sakit di atas Bapak Ibu, yaitu lebih dari 14 hari ini, diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun Bapak Ibu, dan dapat ditambah paling lama 6 bulan. Jadi sekali lagi, untuk cuti sakit lebih dari 14 hari ini Bapak Ibu maksimal atau paling lama 1 tahun dan bisa ditambah paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Nah, pegawai negeri sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu setelah diberikan cuti selama 1 tahun, bahkan sudah ditambah 6 bulan Bapak Ibu, maka harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Nah, apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan Bapak Ibu pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat Bapak Ibu dengan hak pensiun. Kemudian untuk cuti sakit lain Bapak Ibu, yaitu pegawai negeri sipil wanita yang mengalami keguguran kandungan Bapak Ibu, keguguran kehamilan Bapak Ibu, maka berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan Bapak Ibu. Kemudian untuk PNS yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, atau PNS yang mengalami kecelakaan karena melaksanakan tugas kewajibannya, maka sehingga dia perlu mendapatkan perawatan
maka berhak cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya. Nah, sekarang setelah kita memahami beberapa kategori cuti sakit Bapak Ibu ya, maka bagaimanakah dengan kewajiban pengerjaan kinerja di PMM? Maka bisa kita jelaskan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk PNS cuti sakit kurang dari bulan periode penilaian, maka tetap wajib mengerjakan kinerja PMM. Bulan periode penilaian bisa kita pahami Bapak Ibu ya, ada 2 bulan. Ada 2 periode, yaitu periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Nah, apabila PNS itu cuti kurang dari bulan periode penilaian, maka tentunya wajib mengerjakan EKIN PMM. Contoh di sini Bapak Ibu, misalnya cuti sakitnya bulan Januari sampai Maret, berarti masih masuk kerja di bulan April, Mei, dan Juni, maka wajib mengerjakan EKIN PMM Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua Bapak Ibu, bahwa PNS cuti sakit selama bulan periode penilaian, maka tidak wajib mengerjakan EKIN PMM Bapak Ibu ya. Contoh cuti sakit di bulan Januari sampai Juni, atau cuti sakit di bulan Juli sampai Desember, atau misalnya tadi Bapak Ibu ya, ini pegawai negeri sipil yang mendapatkan cuti selama 1 tahun Bapak Ibu ya, atau bahkan ditambah 6 bulan apabila memang membutuhkan Bapak Ibu ya, dan berdasarkan surat keterangan dokter memang membutuhkan cuti selama itu, berarti ini bisa dikategorikan cuti selama periode penilaian, karena 1 tahun berarti Januari, Juni, Juli, Desember, atau bagaimana Bapak Ibu ya. Maka tentu ini tidak wajib mengerjakan EKIN PMM. Bapak Ibu, hal ini berdasarkan dari Permen RB nomor 6 tahun 2022 bahwa pengelolaan kinerja pegawai ditujukan bagi PNS dan P3K. Jadi kenapa toh cuti sakit PNS itu tetap wajib mengerjakan PMM apabila tidak sepenuh bulan periode penilaian? Dasarnya adalah pasal 4 Permen RB nomor 6 tahun 2022 bahwa PNS dan P3K wajib mengikuti pengelolaan kinerja pegawai Bapak Ibu, dan pasal 6 yaitu setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud di pasal 5. Yaitu apa? Yaitu pengelolaan meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Jadi setiap instansi wajib mengadakan pengelolaan kinerja Bapak Ibu terhadap PNS atau P3K di bawah naungannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, maupun tindak lanjut. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang pertanyaan di kolom komentar, apakah ASN cuti sakit wajib mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM? Jawabannya Bapak Ibu, apabila cutinya tidak selama bulan-bulan periode penilaian, maka tetap wajib mengerjakan EKIN di PMM. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.